Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Hadirin, hadirat jamaah, terutama jamaah yang ikut inspirasi ya, jamaah inspirasi yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahi kepada kita kesempatan, rezeki, kemudahan, ilmu, kesehatan dan semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu, bertemu dengan bulan Ramadan, dapat menjalaninya dan dapat mengisinya dengan hal-hal yang insya Allah baik, termasuk pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama tentunya eh, tadabbur ayat-ayat Allah, tadabbur Al-Quran. Eh, Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan pada para sahabat serta umatnya sampai dengan akhir zaman. Eh, Biasanya tadabbur Al-Quran ini pada hari Jumat pagi, tapi eh, dan biasanya Kamis pagi ini kita isi dengan eh, kajian ayat kauniyah, tapi eh, insya Allah untuk narasumber kajian kauniyah memungkinnya untuk besok, jadi saya eh, maju ke hari Kamis ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya tadabbur Al-Quran ini adalah materi rutin setiap Jumat pagi di Al-Hurriyah, dan insya Allah selama Ramadan karena eh, berbagai hal insya Allah tetap akan kita isi dengan materi ini ya. Eh, Moga-moga kita dapat belajar bersama tentang Al-Quran. Saya langsung akan share saja. Fadli udah kelihatan ya, Fadli ya? Sudah Ustadz. Oke. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama uh, melanjutkan kajian ini, ya, yaitu kajian rutin tadabbur Al-Quran. Insya Allah kita akan bersama-sama melanjutkan ini tadabbur surah Al-Baqarah ayat 215 ya. Kita mulai dari 215 melanjutkan yang lalu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah, ya, yang kamu infakkan, yang harus kamu infakkan adalah harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang baik. Ya. Jadi harta apa saja yang kamu infakkan, kul ma anfaqtum min khairin. Ya. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Jadi ma anfaqtum min khairin, dari yang baik ya, yang baik. Hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Ya. Wa ma tafa'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan sesungguhnya semua kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Hadirin, jadi ini adalah
apa namanya pertanyaan ya. Jadi kalau Allah SWT membuka kalimat ini dengan mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus diinfakkan. Katakanlah, ma'anfaqtum, apa saja yang kamu infakkan yang baik, min khairin. Ya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, orang-orang muslim, kaum muslimin saat itu, saking semangatnya di dalam beriman, begitu semangatnya di dalam berakidah, begitu semangatnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, saking semangatnya mereka untuk beribadah kepada Allah, itu tidak apa namanya, tidak jarang mereka bertanya kepada Nabi Muhammad. Jadi ini kalimat ini ya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari orang-orang beriman saat itu. Yaitu pertanyaan untuk menunjukkan betapa semangatnya mereka di dalam menjalani perintah Allah. Bersemangatnya mereka di dalam berislam. Sampai mereka bertanya, apa yang harus sama infakkan? Jadi pertanyaan ini menunjukkan kesadaran akidah dan jiwa kaum muslimin pada waktu. Sehingga Allah SWT memberikan jawaban. Allah langsung memerintahkan, memahyukan kepada nabinya Muhammad SAW, "Qul ma anfaqtum min khair." Katakanlah Muhammad, apa saja yang kamu infakkan dari yang baik, min khair. Ya, min khairin dari yang paling baik. Gitu. Jadi hal ini menunjukkan keinginan kaum muslimin untuk mengetahui hukum Islam untuk setiap urusan kehidupan, ya, termasuk terkait dengan infak. Jadi kalau para sahabat itu ya, yang ini juga salah satu ciri ya, ciri dari generasi sahabat itu bersemangat dalam melakukan kebaikan, termasuk dalam berinfak. Jadi ini ciri dari generasi awal, generasi terbaik itu adalah bersemangat di dalam apa infak. Ya. Kenapa pertanyaan-pertanyaan ini timbul? Ternyata di dalam tafsir dikatakan pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena tipu daya kaum Yahudi dan orang-orang munafik yang membuat keraguan pada kaum muslimin. Ya. Jadi sering pertanyaan-pertanyaan itu, ini salah satu pertanyaan. Pertanyaan nanti juga di belakang ada yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad soal hilal gitu ya. Kemudian mereka bertanya kepada Muhammad soal berperang, begitu tuh ya. Jadi pertanyaan. Makanya ini luar biasa ya. Itulah Al-Qur'an itu adalah petunjuk hidup itu di sini. Kelihatan sekali bahwa Al-Qur'an itu datang dari Allah kepada Rasulnya untuk menjadi solusi. Al-Quran itu untuk menjadi petunjuk, penuntun, pengarah dalam setiap kehidupan. Dan semua sudah tuntas itu dengan Al-Quran ini. Ya. Semua sudah tuntas, sudah dijawab semua. Tidak ada satu urusan pun yang tidak ada solusi, tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar. Itu hadirin ya. Jadi ini harus ditangkap seperti itu. Kita sebagai orang-orang yang beriman, umat Muhammad SAW, dengan ayat ini hendaknya meneladani, mencontoh bagaimana generasi awal itu sangat semangat di dalam melakukan kebaikan, bersemangat di dalam melakukan kebaikan, termasuk adalah berinfak. Nah, ayat ini ada dua esensi, ada dua substansi penting, yaitu tentang jenis barang apa yang harus diinfakkan dan sasaran. Sasaran infak itu kepada siapa? Ya. Hadirin, di sini jelas bahwa apa sih yang harus kita infakkan itu? Apa saja? Asal syaratnya dua. Yang pertama adalah apa saja yang baik. Ya, kan? Kita tahu ya, Allah hanya menggunakan kalimat yang baik. Ya. Tidak harus emas, tidak harus perak, tidak harus dengan uang. Tidak, tapi khair. Apa sih khair itu? Tentu apa saja yang memberikan manfaat. Ya, kan? Ada yang mengartikan apa saja yang Allah karuniakan rezeki kepadamu. Jadi rezeki. Nah sekarang pertanyaan, apa sih rezeki itu? Rezeki itu kata ulama, segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya itu rezeki. Jadi kalau kita misalnya dapat kesehatan, yaitu rezeki sehat itu.
Kalau kita dapat rezeki dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk apa namanya misalnya apa dalam bentuk fisik misalnya hasil panen, ya. Kalau dulu kan pertanian ya, hasil panen itu rezeki. Jadi rezeki itu hadirin segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh manusia adalah rezeki. Nah, yang baik itu lebih luas dari itu, ya kan? Jadi segala sesuatu yang memberikan manfaat, yang bermanfaat, ya, itu bagi manusia, bagi kehidupan manusia. Kemudian baik itu juga bisa berarti ada yang bermanfaat, ada yang lebih berbaik, yang lebih bermanfaat atau yang lebih berkualitas itu. Misalnya ya kita punya barang ya, ada barang sebenarnya barang itu bermanfaat, tapi kalau ada yang lebih bermanfaat itu berarti yang lebih baik gitu kan. Jadi baik itu definisinya adalah luas pengertiannya. Dan subhanallah, maha suci Allah yang menggunakan kalimat min khair, ya, yang baik. Tidak menggunakan kalimat-kalimat fisik gitu ya. Pengertian fisik ya. Supaya kita itu bisa berinfak apa saja yang baik. Kemudian syarat yang kedua, barang itu adalah yaitu mereka yang berinfak hendaknya memilih yang utama dan yang terbaik. Jadi yang baik dan kalau bisa adalah yang utama. Ya, gitu ya. Jadi ada banyak yang baik, tapi kalau kita bisa bersedekah yang lebih baik, yang terbaik dari semua yang baik. Jadi nggak boleh berinfak yang buruk, itu isi bahasanya. Jadi apa yang harus kita infakkan itu harus baik. Tapi yang lebih baik lagi adalah yang lebih utama, yang terbaik kalau bisa. Masya Allah ini Islam mendidik ya. Sehingga kita apa namanya benar-benar ditakdirkan menjadi orang-orang yang memberikan kemanfaat yang besar. Inilah barangkali dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat, ya, yang memberikan manfaat. Baik dalam konteks individu maupun dalam konteks lembaga, ya. Misalnya IPB, ya, mempunyai tekad untuk memberi yang terbaik. Alhamdulillah ini luar biasa. Kampus kita telah memberikan contoh, telah mampu menerapkan apa namanya hadis bahwa institusi yang baik adalah institusi yang memberikan manfaat harusnya, yaitu memberi yang terbaik. Itu apa namanya implementasinya ya sebetulnya. Jadi apa yang kita infakkan haruslah yang terbaik, yang baik dan yang terbaik, bukan yang buruk gitu ya. Kemudian kepada siapa sasaran infak? Kalau menurut ayat ini jelas ya. Yaitu infak itu hendaknya diperuntukkan kepada kedua orang tua, masya Allah ya. Jadi kita ini kalau dari ayat ini jelas kalau itu dibuat prioritas urutan, maka infak itu sasaran yang terbaik itu kepada orang tua. Hendaknya diperuntukkan infak itu pada kedua orang tua, lalu kepada kerabat. Kerabat itu berarti ada hubungan darah. Kemudian yang ketiga kepada anak yatim, yang keempat orang miskin, dan yang lima orang yang dalam perjalanan yang butuh pertolongan. Ini penting ya. Ya. Jadi saya menganggap Allah membuat perurutan ini tentu adalah prioritas. Jadi prioritas terbaik adalah kepada kedua orang tua. Kalau kita bertanya mengapa kedua orang tua, ya Allah, bersyukurlah kalian yang masih ada orang tua, berikan yang terbaik, ya kan? Karena mereka adalah orang-orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Jangan bertanyalah kalau kedua orang tua, ibu, ayah, mereka adalah orang-orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Sehingga layak kita memberikan kepada keduanya sebagai prioritas. Walaupun keduanya tidak minta, ya, tidak minta dikasih tidak. Orang tua itu sudah dari awal ikhlas. Ibu misalnya, seorang ibu, seorang wanita itu kan dia melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan laki-laki ya. Apa itu? Hamil, melahirkan, dan menyusui. Masya Allah. Mereka melakukan semua itu dengan ikhlas. Masya Allah. Justru kita ya, yang harus tahu diri. Makanya agama ini begitu memuliakan wanita, begitu memuliakan kedua orang tua, terutama ibu, bapak keduanya.
Sampai jadi urutan kedua dalam ketaatan ya, taatlah kepada Allah dan janganlah kalian durhaka kepada ibu bapak ya. Jadi ini penting. Dan berbahagialah saudara sekalian ketika Anda menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang tua. Masya Allah itu nikmat ya. Anda dibutuhkan oleh orang yang berjasa dalam kehidupan. Itu adalah karunia. Bersyukurlah kalau Anda dibutuhkan oleh kedua orang tua. Makanya di Indonesia ini luar biasa ya, orang tua itu dirawat oleh anak. Anak berebut untuk merawat kedua orang tua. Sungguh ini adalah teladan anak-anak yang soleh, orang-orang yang soleh. Bedakan kalau di luar negeri itu, mohon maaf ya, di luar negeri itu saya sendiri lama di Jerman, itu banyak sekali orang tua itu ditampung di pantai-pantai jompo. Bahkan saya pernah apa ya, selingan kerja gitu ya. Kerjanya sederhana, menemani orang tua, orang-orang jompo mengobrol, karena dia itu pengen ngobrol gitu. Kita kita digaji hanya menemani orang-orang tua itu ngobrol. Dan kalau orang tua ngobrol itu kan tahu sendiri, dia ngobrol itu ingin menceritakan masa masa dulu, sejarah. Karena kalau orang tua itu hanya punya masa lalu ya. Kalau anak muda kan belum banyak masa lalunya. Kalau anak muda membicarakan masa depan, kalau orang tua itu membicarakan masa lalu. Dan dia cerita itu saat perang dunia di mana, kemudian dia cerita. Kita hanya dengar ya good, walaupun kita kadang-kadang nggak begitu paham semua kalimatnya waktu itu saya karena saya juga bahasa Jermannya oh, tidak paham, tidak menguasai benar, tapi dia senang. Poin-poin kita tahu lah. Sebetulnya orang tua itu rindu ya seperti itu. Nah, kemana itu anak-anak itu? Apakah mereka tidak tidak mampu mengasuh orang tuanya? Bukan tidak mampu. Mereka bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Banyak orang tuanya. Nah, kita jangan sampai anak yang soleh itu adalah kita ini sampai kapanpun menjadi anak dari orang tua kita. Saya adalah anak dari ayah saya, anak dari ibu bapak saya. Kalian semua adalah anak dari kedua orang tua Anda. Ketika Anda dibutuhkan oleh kedua orang tua, makanya mereka lah yang harus mendapatkan kebaikan dari kita. Padahal kebaikan kita nggak ada apa-apanya dibanding kebaikan kedua orang tua kita yang telah mereka berikan untuk kita. Makanya dia menjadi sasaran pertama dalam mendapatkan infak dari kita. Ya, gitu ya hadirin, penting ya. Yang kedua adalah urutan kedua infak itu harus diberikan kerabat. Jadi kerabat itu ranking kedua orang yang berhak mendapatkan infak dari kita. Siapa kerabat itu? Kerabat itu yang ada hubungan talian darah, tapi dia seiman. Ya. Misalnya adik kita, kakak kita, ya. Nanti apa yang lingkaran keluar misalnya paman, bibi, kemudian ponakan, begitu ya. Ini adalah ini. Makanya di dalam Islam itu kata Yusuf Qaradawi, seorang ulama besar, bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga itu adalah sebetulnya menjadi tanggungan dari kerabat. Misalnya kalau ada keluarga yang miskin membutuhkan pertolongan, itu menurut Yusuf Qaradawi jangan buru-buru minta ke Baitul Mal milik apa namanya negara. Jadi kalau ada orang yang miskin, tanya dulu kerabatnya ada yang mampu nggak? Kalau ada kerabatnya yang mampu, kerabatnya yang harus kewajiban. Ini kan belum apa-apa. Ini pamannya orang kaya, kemudian kakaknya orang kaya, tapi dia mintanya kepada Baitul Mal, minta kepada Las misalnya, minta kepada Basnas. Padahal orang saudara-saudaranya kaya. Itu adalah tidak benar, itu tidak Islami istilahnya. Jadi Yusuf Qaradawi mengatakan tanggung jawab pertama untuk ekonomi umat itu adalah kerabat untuk keluarga itu. Jangan sampai kalau kerabatnya semua miskin, ya, kerabatnya semua fakir, nah itu baru kerajaan atau Baitul Mal atau negara harus turun tangan. Gitu ya hadirin ya. Ini penting. Ya. Jadi kerabat itu adalah orang-orang yang juga berjasa dalam kehidupan kita setelah orang tua. Apa itu kakak, apakah adik atau paman, karena banyak mereka yang diasuh atau berkontribusi besar pada kehidupan seseorang, kerabat itu.
Nah, yang ketiga, sasaran infak itu anak yatim. Sudah sering saya sampaikan ini di ayat. Ini sesuai dengan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 itu ya. Itu juga laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Ya. Itu sama. Jadi urutan ketiga anak yatim. Jadi anak yatim ini ranking ketiga orang yang berhak dan menjadi sasaran dari infak-infak kita. Kalau ada anak yatim. Ya. Kenapa anak yatim? Ya karena anak yatim ini kan definisinya adalah mereka yang masih anak, ya namanya anak ya, yang ditinggal oleh kedua orang eh, tuanya, sehingga tidak ada yang menanggung. Ya. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan, aku dengan anak yatim itu seperti dua jari. Jadi begitu Rasulullah itu meminta kepada kita, seperti dua jari nggak bisa dipisahkan. Mereka yang memuliakan anak yatim sama dengan memuliakan aku. Sampai begitu Rasulullah. Makanya aku dengan anak yatim ini bersama-sama di surga, terutama mereka yang sabar. Jadi kalau anak yatim ini sudah kuatlah dasarnya ayat-ayatnya ya. Makanya ini kesempatan bagus nih ayat ini karena di momen Ramadan. Kemudian orang miskin urutan keempat. Jangan lupa ya. Orang miskin itu by definisi adalah ya orang yang kekurangan, orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dia dan kebutuhan keluarga kerabatnya. Ya, apakah karena memang nggak punya pekerjaan, ataupun ada pekerjaan tapi tidak mencukupinya, hasilnya adalah termasuk. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang dalam perjalanan yang baik, yang butuh pertolongan yang kesulitan. Ini hadirin sasaran. Insya Allah sasaran 5 sasaran ini tentu kita kembangkan ya. Termasuk orang yang miskin itu ya gorimin masuk orang yang dililit utang karena kebaikan. Banyak orang yang punya utang tapi malu untuk menyampaikannya dan kitalah yang harus juga datang. Masya Allah ya. Makanya di sini mengapa infak itu kalau bisa diorganisir supaya lebih rapi ya. Jadi infak itu tidak hanya sekedar sebuah amal baik, tapi infak ini harus terorganisir sehingga kebaikannya maksimal. Apakah tidak boleh Ustaz tanpa ini tapi langsung boleh? Saya katakan nanti langsung boleh. Eh, Namun untuk lebih baik misalnya kepada anak yatim, ya, itu kan banyak ya, sehingga memang harus diatur dengan baik. Artinya kalau diorganisir akan jauh lebih maksimal. Karena tujuan dari mengorganisir segala sesuatu, tujuan dari berjamaah itu, baik dalam kegiatan ibadah maupun muamalah, agar manfaatnya maksimal. Tadi kan di awal kan, apa yang kita infakkan itu semua yang baik, dan yang baik itu adalah yang memberikan manfaat. Cuman kepada siapa? Supaya maksimal manfaatnya itu, Allah menetapkan kelompok-kelompok sasaran ini. Di akhir ayat ini yang menarik, Allah mengatakan bahwa taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, kebaikan apa saja yang kamu infakkan, kebaikan apa saja yang kamu berikan, semua kebaikan yang kamu berikan itu sesungguhnya Allah mengetahui. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Rasanya kalimat ini saja sudah melegakan hati. Ternyata apa yang kita lakukan itu Allah mengetahuinya. Walaupun Allah nggak menggunakan kalimat semua yang kamu kerjakan itu, semua kebaikan yang kamu kerjakan akan diberikan pahala. Lebih dari itu, Allah mengetahui. Dengan kalimat semua kebaikan yang kamu kerjakan itu semuanya Allah mengetahui, sudah selega. Oh, Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mengawasi, Allah mencatatnya. Kalimat ini saja sudah lega bagi seorang mukmin itu ya. Bahwa apa yang kita lakukan itu nggak ada yang hilang, nggak ada yang luput dari pengawasan Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan dicatat. Apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi ayat ini momentum baik ini di bulan Ramadan ini. Malah kalau perlu anak yatim harus kita cari. Orang-orang miskin itu harus kita cari. Orang-orang yang dalam perjalanan yang baik itu termasuk orang yang dalam perjalanan yang butuh pertolongan itu, yaitu Ibnu Sabil, orang yang mencari ilmu, para dai yang menyebarkan agama ini, yang menyebarkan kebaikan yang dalam kesulitan. Banyak ya, sering kita temui itu. Kemudian juga mereka-mereka yang apa namanya sedang melakukan tugas-tugas apa namanya mulia. Kemudian apalagi sekarang ini apa namanya
saudara-saudara kita di Palestina yang sedang membangun. Ya. Ini Palestina harus dibangun oleh orang-orang Palestina. Gaza harus dibangun oleh orang Gaza. Karena sudah banyak yang mau menawarkan pembangun Gaza seperti Amerika dan sekutunya dengan syarat orang Gaza keluar. Masya Allah, ini luar biasa jahatnya mereka. Nah, inilah kesempatan kaum muslimin untuk berinfak untuk saudara Palestina untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin ini kaya dan bisa membangun ini. Ya. Bahkan ada tuntutan Israel untuk membayar apa namanya semua kerugian yang ditimbulkannya. Ya. Ini luar biasa ya. Moga-moga ini menjadi pemicu kita di bulan Ramadan ini untuk berinfak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat apa ya sangat luar biasa semangatnya beliau kalau di bulan Ramadan. Nah hadirin, ada satu penjelasan hadis yang ingin saya ungkapkan di sini bahwa berinfak itu tetap ada aturan ya. Bahwa yang diinfakkan, yang dibersedekahkan itu kalau bisa memang adalah sesuatu yang memang telah menjadi kelebihan dari tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Rasulullah mengatakan begini, mulailah sedekah itu dengan dirimu. Ya. Mulailah dengan dirimu, maka bersedekahlah terhadapnya. Artinya apa? Sedekah terbaik itu untuk diri kita ya, jangan lupa ya. Jangan sampai kita menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Kita kalau kita butuh ya untuk kita dulu. Jika ada sesuatu kelebihan kata Rasulullah, maka untuk istrimu yang menjadi tanggunganmu, termasuk untuk anakmu. Jika ada suatu kelebihan dari istrimu, maka untuk kerabatmu. Dan jika ada suatu kelebihan dari kerabatnya, maka untuk ini dan ini, ya, kata Rasulullah. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ingat, bersedekah itu justru yang utama, jangan lupa terhadap dirimu. Karena banyak orang yang membiarkan diri dalam kelaparan, asal orang lain. Ya itu dalam konteks-konteks tertentu mungkin bisa kita pahami ya, karena ada sebuah kisah kan, ketika dalam sebuah peperangan, kemudian ada seorang sahabat yang sebetulnya dia sudah dalam keadaan sakaratul maut, kemudian dikasih oleh saudaranya minuman, tapi ada yang lebih parah mendengarkan sebelahnya, dan minuman itu terbatas air itu, maka berikanlah kepada saudaraku itu. Ya kan? Kenapa? Karena ada yang lebih membutuhkan ya, dalam konteks itu. Dan akhirnya dikabarkan bahwa dua-duanya syahid pada perang. Tapi dalam keadaan normal, saudara-saudara kalian, itu adalah berinfak, bersedekah untuk diri kita. Jadi makanya di sini kita harus semangat untuk mencari rezeki itu supaya punya kelebihan. Makanya menjadi kaya itu sebuah keharusan bagi orang muslim supaya bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kalau nggak ada kelebihan kan kita nggak bisa memberi. Orang yang bisa memberi adalah mereka yang punya kelebihan. Dan kita harus bersemangat untuk mendapatkan, untuk memperoleh kelebihan. Moga-moga dengan itu kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Demikian juga dalam sebuah hadis, hadis Muslim juga, sebaik-baik sedekah, maaf itu salah tulis, sebaik-baik sedekah adalah yang lebih dari keperluan. Rasulullah mengatakan, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas itu memberi ya. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas artinya memberi atau pemberi itu lebih baik dari tangan di bawah atau menerima. Kemudian hadis ini melanjutkan wabda bima ta'un. Karena itu mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Ya, senada ini hadis ini bahwa sebaik-baik sedekah adalah yang lebih. Gimana kalau belum punya kelebihan? Ya, kalau belum punya kelebihan ya memang yang menjadi kewajiban kita diri kita dan keluarga. Tapi hadis ini jangan di itu memahaminya. Berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk mempunyai kelebihan. Bekerja keras, menjadi kaya. Ya. Itu sebuah keharusan memang. Kalau Anda bercita-cita menjadi kaya, nggak salah. Tapi kayanya itu tadi, supaya kita bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Bisa memberikan yang terbaik pada tanggungan kita. Pada keluarga nanti, pada istri, pada anak. Bisa memberikan yang terbaik. Juga bisa membantu kerabat-kerabatnya misalnya.
Eh, Kalau anak-anak kita bisa sekolah, kemudian ada anak kerabat, mungkin ponakan, sepupu yang nggak bisa sekolah, kita bantu sehingga maju bersama. Gitu. Ya. Sehingga mereka juga mendapatkan yang terbaik selain anak kita. Ini luar biasa, tugas yang sangat mulia. Makanya Islam itu menarik sekali ya. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Jadi kalau dalam Islam itu give dulu baru take ya. Jangan take and give itu ya. Menerima baru memberi. Karena kalau menerima dulu biasanya jarang memberi gitu ya. Jadi memberi. Artinya apa di sini? Jadi kalau dalam konteks umum ya, memberi lebih baik dari menerima. Memaafkan lebih baik daripada minta maaf. Jadi kalau Anda lebih dulu memaafkan itu lebih mulia. Jangan nunggu orang lain yang minta maaf kepada kita. Kita yang telah memberikan maaf. Kita memaafkan, kita memberi, ya. Kita memberi apa namanya lebih dulu melakukan yang terbaik. Saya kira itu ya ayat 206. Berikutnya akan kita lanjutkan ke ayat 216. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Masyaallah ya. Kutiba 'alaikumul qital di ayat 216. Ini terkenal sekali. Kutiba 'alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Al-qital itu berperang. Wa huwa kurhul lakum. Padahal berperang itu tidak menyenangkan bagimu. Wa asa an tuhib an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah mengatakan, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Maksudnya di sini perang itu. Tapi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu maksudnya padahal itu tidak baik bagimu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya Allah hadirin, ayat ini luar biasa ya. Ayat ini menegaskan pemahaman secara umum bahwa dari pengalaman penting ya, bahwa ayat ini mewajibkan kita, wajib bagi orang-orang yang beriman ya, untuk berprasangka baik kepada Allah. Jadi ayat ini mengajak kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Karena salah satu ciri beriman itu adalah berprasangka baik kepada Allah, bukan berprasangka buruk. Karena banyak sekali nggak sadar kita ini berprasangka buruk, terutama kalau kita mendapatkan masalah, mendapatkan kesulitan, itu terus kita itu prasangkanya itu kepada Allah nggak macam-macam, ke Allah muji saya terus ya. Kok kenapa hidup saya begini terusnya? Itu kan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa prasangka nggak baik gitu kepada Allah. Nggak boleh. Orang yang beriman itu prasangkanya harus baik. Kalau terus mengeluh seperti itu kan berprasangka buruk kepada Allah SWT. Jadi ayat ini ayat tentang keimanan intinya sebetulnya. Sebelum kita bicara hukum, yaitu berprasangka baik kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah memberikan yang terbaik, walaupun kadang-kadang kita nggak tahu tentang hakikatnya, adalah ciri orang yang beriman. Ya, prasangka baik. Jadi apapun takdir yang menimpa kita, itu kalau orang tua ngajarin saya, apapun yang kamu terima hari itu, syukuri, bersyukur. Yang pertama bersyukur, alhamdulillah dulu. Ya, makanya ada sebuah hadis, wa ala kulli halin wa bi kulli halin alhamdulillah. Pada semua kesempatan dan pada kondisi apapun ucapkanlah alhamdulillah. Ini namanya prasangka baik. Ya. Makanya salah satu ucapan yang paling sering diucapkan Nabi itu adalah yaitu alhamdulillah dan istighfar, astagfirullah. Dua itu paling sering. Astagfirullah itu sampai 100 kali. Karena astagfirullah bagi Rasulullah itu wujud dari syukur. Ya kan? Kenapa? Supaya terhindar dari prasangka buruk, berprasangka buruk kepada Allah. Ya kan? Karena Rasulullah juga sebagai manusia dihinggapi perasaan seperti itu.
Yang paling monumental adalah ketika turun surat Wadduha itu kan lama itu Rasulullah nggak datang malaikat Jibril kepadanya sampai Rasulullah mengatakan jangan-jangan Allah marah kepadaku. Lama itu menunggu itu sampai orang-orang kafir Quraisy Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Gak lama kemudian turunlah bersama malaikat Jibril wahyu Allah dengan surat An-Nur. Wadduha wal laili idza saja. Ya, demi waktu duha turun ayat itu dan wal laili idza saja ma untuk mengatakan bahwa Muhammad sesungguhnya Allah tidak meninggalkan kamu, ya kan? Tidak sedikit pun meninggalkan kamu. Nah, kita pun begitu. Ya. Jadi ini penting hadirin. Ya. Kemudian prasangka baik itu ditunjukkan dari ayat ini adalah bahwa yang disukai belum tentu yang baik dan yang dibenci belum tentu jelek, gitu ya istilahnya. Kenapa? Karena memang yang tahu tentang hakikat yang baik dan yang buruk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dari awal sudah dikatakan bahwa padahal perang itu tidak menyenangkan bagimu, tapi boleh jadi kata Allah yang tidak menyenangkan sesuatu yang tidak menyenangkan itu tidak hanya perang yang lain itu padahal itu baik bagimu. Jadi ini harus kita yakini hadirin. Ya. Dengan prasangka baik kepada Allah maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, gitu ya. Ya. Kemudian, nah ayat ini menegaskan bahwa karena fokusnya pada kital, ini jelas ini bahwa berjihad atau berperang di jalan Allah, terutama dengan harta dan jiwa, itu jelas merupakan apa ya, merupakan tugas yang sangat berat. Ya. Konteks ayat ini begitu. Jadi ayat ini mengatakan bahwa berperang di jalan Allah itu jelas adalah berat. Dan berperang itu adalah dengan harta dan jiwa. Namun, Allah menegaskan dari awal bahwa walaupun perang itu berat, namun harus ditunaikan. Karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Jadi menilai kebaikan itu pertama adalah semua yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah itu terdapat kebaikan. Cuman kebaikannya itu tidak semua kita lihat. Tidak langsung. Kebaikan untuk siapa? Pertama, kebaikan untuk setiap muslim. Jadi kalau kita melakukan kewajiban, itu kebaikan akan kembali kepada kita. Ya contoh berpuasa misalnya. Itu puasa ini kan sangat sangat melawan hawa nafsu ya, nafsu untuk makan, nafsu untuk minum di saat-saat. Ya. Tapi kita sudah berpuasa, sudah tahun-tahun, bertahun-tahun, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah menyadari bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah itu adalah baik. Untuk siapa? Kebaikan untuk setiap muslim yang melakukan. Kebaikan untuk kaum muslimin. Coba, siapa yang tidak apa ya, saya tidak tahu bagaimana kebaikan manfaat dari puasa ini untuk kaum muslimin. Masya Allah. Untuk ekonomi kaum muslimin. Bahkan apa yang kita perintahkan oleh Allah itu juga mengandung kebaikan untuk semua manusia. Masya Allah. Jadi perintah Allah itu dimensinya, kebaikannya, nilai kebaikannya itu pada setiap muslim yang melakukannya. Juga kebaikan itu bisa dirasakan untuk kaum muslimin, bisa juga untuk semua manusia. Ya. Jadi jangan dikira kebaikan kita itu dikit tapi tidak berdampak kepada manusia, berdampak pada manusia. Kalau kita melakukan kebaikan karena Allah itu dampak manfaatnya juga kepada seluruh manusia. Bahkan kebaikan itu juga terdapat kebaikan itu pada kebenaran, ya, yaitu apa? Kalau kita melaksanakan perintah Allah itu kan sama dengan kita menyebarkan kebenaran. Ya. Kemudian kebaikan itu juga akan berpengaruh pada tambahnya kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, kan kebaikan di dunia ini makin bertambah. Ya. Dan itu ciri Islam itu rahmatan lil alamin. Apa sih ciri Islam sebagai rahmatan lil alamin? Ini, Islam akan menjadi rahmat bagi alam itu ketika kebaikan yang diproduksi oleh kaum muslimin berlimpah. Ketika kita banyak memproduksi kebaikan, disitulah Islam menjadi rahmat. Gimana kita menjadi rahmat Islam itu kalau kita sendiri nggak memproduksi kebaikan? Sehingga kebaikan itu dirasakan tidak hanya oleh manusia,
Bahkan kebaikan kaum muslimin itu dirasakan oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dan binatang pun senang kalau hidup bersama muslim. Kenapa? Karena diperlakukan dengan baik, tidak dirusak alam ini. Bahkan, Masya Allah ya, kalau kita melakukan kebaikan itu juga untuk kesolehan. Nah, Allah ingin menegaskan berperang di jalan Allah itu kebaikannya itu terhadap muslim, terhadap kaum muslimin, terhadap semua manusia. Coba sejarah perang yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan generasi berikutnya sampai itu. Apakah ada peperangan kaum muslimin? Yang perang itu tujuannya untuk nafsu kayak zaman sekarang. Apakah ada peperangan itu dilakukan dengan cara membabi buta? Nggak ada. Islam itu dalam peperangan pun ada aturan. Nanti kita bahas itu. Sehingga berperang itu yang tadinya kayaknya memberatkan, tapi sebetulnya itu ada banyak manfaat terhadap diri, ya kan? Maupun juga terhadap kaum muslimin. Jadi kira-kira gitu ya. Berperang yang merupakan perintah Allah itu sendiri, itu seakan-akan itu adalah berat, ya, tidak mengenakan, tapi kebaikannya banyak. Dan ukuran kebaikan, manfaat atau kebaikannya itu jangan hanya untuk individu, tapi juga untuk kaum muslimin, untuk manusia, untuk tegaknya kebenaran, tegaknya kebaikan. Karena eh, berperan dalam Islam adalah untuk menegakkan al-haq, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, untuk memberhentikan atau mengakhiri kezaliman, untuk menghancurkan kezaliman. Itu kan tujuannya untuk kebaikan semua gitu ya. Dan untuk kesalehan, untuk memberikan contoh dan keteladanan. Masya Allah ya. Itulah. Jadi berperang dalam Islam itu begitu banyak kebaikannya, termasuk semua yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah, makanya ayat ini, dengan turunnya ayat ini, sebetulnya hukum berperang itu wajibnya kifayah, tidak mengikat pada setiap individu. Karena apa? Tujuannya dalam rangka membela diri dan membebaskan penindasan. Ya, jadi dari ayat ini jelas bahwa eh, berperang itu, ya, berperang ya, wajib kifayah. Kewajiban yang menjadi tanggung jawab komunitas kaum muslimin. Apa tujuannya? Dan mereka untuk membela diri dan membebaskan penindasan. Nah, tapi bila musuh telah masuk ke dalam negeri orang-orang muslim, maka hukumnya menjadi wajib ain. Ini kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama bahwa perang itu menjadi tadinya wajib kifayah, artinya wajib kifayah itu tidak melekat pada setiap individu, tapi hanya melekat pada komunitas. Makanya laki-laki wajib mengangkat senjata. Ya. Kemudian ada boleh nggak negara punya pasukan? Punya, karena ini wajib kifayah ini. Ada kelompok yang memang dididik, disiapkan untuk menghadapi bahkan setiap individu yang muslim. Tapi ketika musuh sudah masuk ke dalam suatu negeri Islam, itu hukumnya wajib ain. Wajib ain itu wajib kewajiban yang mengikat pada setiap individu muslim. Ya, ayat ini nih saya difahami. Nah, dari ayat ini jelas bahwa Islam telah membuat perhitungan sesuai dengan fitrah ya, dan tidak mengingkari beratnya perintah tentang wajibnya berperang. Jadi maksud saya begini, berperang itu jelas suatu yang yang berat, mungkin tidak disukai oleh kebanyakan manusia, ya kan? Karena fitrah manusia kan begitu ya, fitrah manusia itu ya tidak mau yang menyusahkan, ya, kemudian yang dapat menguras harta, jiwa, ya, kemudian itu kira-kira ya. Tetapi perintah ini perintah yang berat namun wajib dilakukan. Kenapa? Karena sesungguhnya ada makna yang terdalam. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu walaupun memerintahkan mewajibkan berperang, bukan berarti Islam ini agama yang tidak sesuai dengan fitrah. Justru sudah sesuai dengan fitrahnya, ya kan? Karena apa? Karena Islam itu dalam menetapkan hukum apapun sudah membuat perhitungan sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada kewajiban dari Allah itu yang kita tidak sanggup ya. Karena kan kaidah hukum itu adalah yaitu
Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kesanggupan. Kesanggupan sebagai manusia, karena Allah yang tahu tentang kemampuan manusia. Allah juga prinsipnya yuridullah bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Tapi di balik itu hadirin, ya, ini yang penting. Allah Maha mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Karena sering manusia itu menganggap sesuatu itu baik, padahal sebenarnya itu buruk. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa sesuatu itu buruk, padahal itu baik baginya. Termasuk semua perintah-perintah Allah itu kalau di apa ya dipakai logika, ya, pakai logika dan logikanya logika kita itu seakan-akan kok berat amat nih perintah Allah ini. Kok berat amat, apalagi kalau sudah menyangkut perintah yang menuntut pengorbanan harta itu berat. Mohon maaf ini, banyak kaum muslimin yang untuk sholat mungkin relatif mampu melakukan, tapi kalau suruh berinfak, suruh bayar zakat berat, ya kan? Kenapa? Karena sudah ada upaya untuk mengorbankan harta. Nah, semakin kita melakukan yang diperintahkan oleh Allah, terutama yang menuntut untuk mengorbankan, itu terasa berat. Karena fitrah kita memang begitu. Ya. Fitrah manusia itu tidak suka gitu ya kalau apa namanya hal-hal yang memberatkan. Padahal itu baik bagi kita. Nah, kita sama-sama paham sekarang bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini sebetulnya banyak pembahasannya ya. Tapi intinya hadirin, kadang-kadang ya, kita itu sesuatu yang tidak disukai itu, sesuatu yang kita tidak sukai, apa yang diperintahkan oleh Allah itu, kadang-kadang tersembunyi kebaikan yang banyak di dalamnya. Namun ingat, kadang-kadang sesuatu yang kita sukai itu sesungguhnya tersembunyi di dalamnya adalah keburukan-keburukan yang banyak. Dan itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita apa namanya melaksanakan perintah Allah, apapun yang Allah perintahkan, syukuri, ikhlaskan, dan yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin itu ya sebagai tadabbur hari ini. Kita baru membahas 2 ayat. Saya pelan-pelan karena saya juga belajar. Saya coba hanya untuk menyampaikan ini dari sisi bahasa pengalaman. Ya, saya belum cerita ini pengalaman para ulama, pengalaman para ini dari Insya Allah 200, ayat 216 ini akan kita bahas pada minggu yang akan datang dengan menceritakan pengalaman-pengalaman para ulama. Mungkin silakan juga nanti hadirin mengintrospeksi diri bahwa sering kita mendapatkan keputusan atau sesuatu yang tidak baik menurut kita saat itu, tapi setelah dijalaninya banyak kebaikan di dalamnya. Tapi sebaliknya, kadang-kadang kita memilih sesuatu yang menurut kita yang enak, menurut nafsu kita, tetapi di dalamnya tersembunyi keburukan. Dan itu baru kita ketahui itu setelah kita jalani. Wallahu a'lam. Saya kembalikan pada Fadli. Silakan. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustadz Profesor Dr. Abdul Munif atas materinya pada pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya mengenai materi pada pagi hari ini dapat dilakukan melalui chat box di Zoom ataupun langsung on mic untuk bertanya. Kepada para jemaah yang ingin bertanya, waktu dan tempat disilakan. Baik, kepada Bapak Ahmad Mukhlis dipersilakan untuk bertanya.
Pak Mukhlis masih masih eh, off Pak, masih suaranya belum keluar. Waalaikumsalam Pak Mukhlis, suaranya belum keluar Pak. Assalamualaikum Mas Munif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah nih, Ustadz Mukhlis, Masya Allah. Terima kasih atas ilmunya. Saya kemarin malam di rumah rektor menyimak juga sebagai makmum dibuka sholat maghrib. Serasa seperti tahun 86 ketika di BKI ini Masya Allah. mendengarkan butiran-butiran dan bacaan. Mas Munif, saya mau nanya ya tentang menerima takdir nih. Tadi cerita tentang ikhlas, ridho, sesuatu yang pernah dilakukan di masa lalu, artinya bukan karena perbuatan orang lain, tapi karena perbuatan kita, dan kita menyesali, dan itu sudah terjadi. Nah, maksud saya, itu kan tidak kita bisa ubah ya, tetapi menerima itu sebagai sebuah hal yang kita bisa let go, gitu, bisa mengikhlaskan, karena perbuatan kita bukan perbuatan orang lain. Kalau perbuatan orang lain sudah kita maafkan atau sudah kita let go gitu. Nah, kalau karena perbuatan kita, apa ininya ibrohnya nih atau resepnya menurut Mas Munif ya. Jadi kita menyesali perbuatan kita di masa lalu lah, dan itu dampaknya besar gitu. Tapi Allah maha maha pengampun, tetapi tentu seandainya kita diajak berputar kembali ke masa itu, tentu itu tidak perlu terjadi gitu. Itu Mas Munif. Apa ininya pesan atau nasihat nih Mas Munif nih? Al-Mukarram, my mentor. Terima kasih. Masya Allah. Ya, makasih Dokter Ahmad Mukhlis, luar biasa ini teman dan sekaligus senior saya juga ini, Sergi. Ya. Iya Pak Mukhlis, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan Bapak juga pertanyaan kami semua, ya, bahwa eh, apa yang telah kita kerjakan, ya, kadang-kadang memang kalau kita ingat-ingat kembali gitu, apa namanya, ada perasaan malu, ada perasaan mengapa saya melakukan itu, dan ada perasaan bahwa kita telah melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Ya. Demikianlah kira-kira ini. Karena itu dalam pandangan saya Pak Mukhlis, mungkin saya ingat sebuah apa namanya sebuah nasihat gitu ya dari Rasulullah SAW, ketika kita eh, apa namanya menghendaki agar selalu mendapatkan kebaikan, ya, itu memang perintah yang selalu diajarkan oleh Rasulullah itu, kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Itu tidak ada cara lain. Ya. Jadi bertobat, ya, bertobat itu adalah satu di antaranya adalah menyesali yang sudah kita lakukan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua berusaha untuk berhenti, ya, berhenti, dan yang ketiga mengganti dengan yang baik. Dan yang keempat yang penting, berusaha untuk selalu membersihkan diri dengan cara tidak melakukan kesalahan dan dosa lagi. Ya. Karena begini, ketika seseorang itu melakukan dosa, itu yang paling berat adalah dia tidak dapat menikmati ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelah itu. Itu yang bahaya itu. Itu yang bahaya kalau kita sampai kalau tidak segera bertobat dan tidak banyak beristighfar, itu khawatirnya kita tidak mampu menikmati keindahan dan kebaikan ibadah kita. Makanya Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah kesempatan, salah satu penyakit yang akan hilang di akhir zaman itu adalah yaitu penyakit khusyuk. Gitu ya. Jadi orang lama untuk tidak bisa khusyuk dalam ibadah,
itu salah satunya adalah belumnya tobat yang sungguh-sungguh. Itu ya. Jadi bertobat yang bersungguh-sungguh ini akan tidak hanya sebagai wujud kita memohon maaf kepada Allah, tapi bersyukur moga-moga waktu-waktu sekarang ini kita dapat menikmati dan dapat merasakan kekhusyuan di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini Pak Mukhlis, saya ingat kisah seorang ulama besar yaitu apa namanya? Seorang ulama besar yang dia menjadi ulama sufi yang besar tuh ternyata dia itu latar belakang seorang pencuri ya, seorang perampok. Begitu dia mau merampok di suatu kesempatan, terus ada orang yang membaca Al-Quran surat Al-Hadid itu, kalau nggak ayat 16 itu kan. Begitu ada yang baca ayat itu di rumah yang akan disatroni itu, apakah belum sampai kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman, untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah? Ayat itu langsung menampar mukanya dan kemudian dia berhenti untuk mencuri, Pak. Mas Moklis. Kemudian sampai dia meminta semua rombongannya untuk berhenti, kemudian momentum itu menjadi momentum untuk dia bertobat kepada Allah dan akhirnya apa namanya dia menjadi apa namanya ulama besar. Ya. Itu karena apa? Karena dia apa namanya bertobat tadi. Ya, jadi bertobat itu harus sampai merasakan kekhusyuan. Nah, ada 3 hal yang diminta kepada kita dari Rasulullah supaya kita bisa melakukan itu. Adalah pertama adalah ikhris ala ma yanfa'u, kata Rasulullah. Kerjakanlah apa-apa yang bermanfaat untuk kamu. Itu nasihat pertama Rasul. Yang kedua adalah wasta'in billah. Dan selalu minta kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Berdoalah selalu kepada Allah. Jangan pernah lelah berdoa. Dan yang ketiga adalah, kata Rasulullah, wala ta'jiz. Jangan merasa lemah. Jangan merendahkan diri. Jangan merasa lemah. Ya. Karena sesungguhnya kalian mampu. Jadi 3 itu. Ikhris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jiz. Kerjakanlah hal-hal yang bermanfaat. Kan tadi tobat terakhir itu kan mengganti dengan melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu. Kemudian yang kedua, hendaknya selalu minta kepada Allah. Dengan istighfar, dengan ini jangan lupa. Makanya Rasul itu istighfar sehari semalam 100 kali loh. Bukan karena beliau salah. Kalau beliau sudah maksum. Apalagi kita gitu ya, nggak maksum. Nah yang ketiga, jangan lupa, wala ta'jiz. Jangan merasa lemah. Ini saya juga nasihati selalu kepada anak-anak muda. Jangan merasa lemah. Jangan meremehkan diri. Jangan merendahkan diri sendiri. Kalian adalah orang-orang hebat yang telah Allah. Mungkin itu Mas Mukhlis ya. Terima kasih Mas Munir. Kapan-kapan ilmunya pengen gali lagi. Belajar lagi. Terima kasih. Terima kasih. Barakallah. Amin, amin. Ini dalam perjalanan ini kantor. Iya, ini dengan Pak Agus Haryadi, Oh, Ketua Yayasan Tazkiyah mau silaturahmi. amin, amin ya Allah. Ya, ya. Terima kasih. Barakallah, barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Fadli, kasih kepada Pak Ahmad Mukhlis atas pertanyaannya. Kemudian Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin Anak sampaikan satu persatu ya Ustadz. Yang pertama ada dari Bapak Pindi Patana. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum ziarah ke Masjid Al-Aqsa pada kondisi saat ini? ya, mengunjungi Masjidil Aqsa adalah sunnah yang sangat dianjurkan ya. Namun tetap saja sebuah perjalanan kunjungan apapun kebaikan itu tetap memenuhi apa ya, harus mengikuti persyaratan bahwa itu adalah aman. Kemudian tidak sampai aman ya bagi dalam perjalanan ya. Kemudian aman bagi diri dan yang terakhir adalah kemanfaatan. Kalau Yusuf Qaradawi mengatakan kita bisa apa namanya saat ini belum mendesak untuk berniat bercita-cita mengunjungi Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena ketika kita ke sana sebetulnya walaupun ada sunnahnya dan pahalanya 500 kali sholat dengan di masjid yang lain,
Tapi semua pengeluaran yang kita lakukan selama di Masjidil Aqsa itu adalah untuk mendukung ekonomi Israel, laknatullah. Itu Yusuf Qaradawi. Sehingga tidak merupakan hal yang mendesak ya Pak Bindi untuk melakukan kunjungan ke Masjidil Aqsa. Apalagi dari segi keamanan ya diri itu tidak ada jaminan. Mungkin itu jawaban singkat saya ini. Saya mengutip dari pernah yang disampaikan oleh Imam Yusuf Qaradawi bahwa beliau Yusuf Qaradawi mengatakan seperti itu. Mungkin itu Pak Pindi. Kalau aman ya, kalau dijamin aman Bapak nggak masalah gitu karena emang. Tapi kalau saat ini, teman dari sisi dimensi ekonominya katanya semua belanja yang ke sana itu adalah untuk mendukung ekonomi Israel. Ngomong. Baik, terima kasih Ustadz. Syukuran atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Pak Pindi atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Ustadz dari Ibu Rismayanti. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah kesulitan yang kita rasakan selama melaksanakan suatu keputusan yang kita ambil termasuk tanda bahwa Allah tidak ridho akan keputusan kita? Iya, ya pertanyaan yang bagus dari Bu Rismayanti. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kasih sayang ya kepada kita, pada orang-orang yang beriman. Saya hanya mengatakan bahwa kita tidak bisa tahu apakah Allah ridho dan tidak ya, karena itu adalah tentu kita ingin apa yang kita lakukan. Hanya yang harus kita lakukan atau yang wajib untuk kita lakukan ketika kita harus mengambil keputusan ya, apa yang harus kita kerjakan ini, tentu kategorinya adalah bahwa itu pekerjaan yang baik tadi. Baik itu artinya tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pedomannya adalah dia baik menurut Allah sesuai dengan ini, terserah apa kata manusia, tapi kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakannya itu, ya kita mengeksekusi kerjaan itu, kita tadi tetap, ya, tadi pedomannya kan bahwa apa yang kita akan lakukan itu memang bermanfaat, memberikan manfaat, kebaikan, kemudian tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam melaksanakannya Bu Rismayanti atau Mbak Rismayanti ini adalah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian setelah itu ya kita hanya memaintain ya berharap. Kemudian ketika diperlukan itu baik juga kita melakukan musyawarah ya. Musyawarah itu artinya bertanya kepada orang yang kita yakini bisa memberikan sumbangan ya. Kalau masih ragu masalah itu, atau mungkin kalau masalah itu cukup pelik, mungkin kita juga harus melakukan istikharah. Jadi itu karena ada sebuah hadis, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak akan pernah nyesal orang yang suka istikharah dan tidak rugi orang yang suka bermusyawarah. Itu cara-cara Islam dalam mengambil keputusan. Tapi pertama substansinya dulu ya. Bahwa itu adalah tidak melanggar perintah Allah, itu adalah hal yang baik ya. Tadi yang bermanfaat. Kemudian yang kedua kita selalu bermohon kepada Allah dalam melakukan itu ya. Dan dalam berdoa kepada Allah melalui musyawarah, melalui istikharah itu biasanya kita akan diberikan kemantapan. Kalau sudah mantap, wala ta'jiz, jangan lemah. Kerjakan dengan penuh semangat ya, karena itu adalah kebaikan. Mungkin itu ya yang dan apakah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sebenarnya itu nanti ya. Karena itu tidak tahu kita. Tapi yakin bahwa kita mengharapkan agar apa yang kita lakukan itu adalah untuk mengharapkan ridho Allah. Itu tentu pada niat di awal tadi. Karena kita semata-mata untuk mengharapkan ridhonya. Nah, saya ya nggak yakin bahwa kalau berakibat jelek atau ternyata nggak sesuai harapan berarti nggak diridhoi. Nah itu yang saya nggak berani ngambil keputusan. Karena tidak diridhoi Allah itu bukan berarti semua yang jelek gitu. Ya. Ya, kalau ingat kisah Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf harus masuk penjara. Ya. Nabi Yusuf harus masuk penjara walaupun itu bukan kesalahan dia, tapi dia yakin itu adalah takdir dari Allah dan akhirnya di penjara lama, tapi keluar dari penjara langsung jadi orang kepercayaan raja, yaitu menjadi menteri ya, menteri keuangan. Kita nggak tahu semuanya. Jadi bagaimana kita ikhlas menjalaninya dengan perintah Allah. Kisah Nabi Yusuf itu luar biasa. Ya.
Mungkin itu ya Bu Rismayanti jawaban singkat nih. Moga-moga. Mas Fadli mungkin masih ada Mas? Masih ada 1, 2, 3 pertanyaan lagi Ustadz. Mungkin yang terakhir 3 pertanyaan ini Ustadz. Baik, terima kasih kepada Ibu Rismayanti atas pertanyaannya. Kemudian sebelum dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, kami juga mengingatkan kepada para jamaah untuk mengisi link presensi yang telah dibagikan di kolom chat box. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Saudari Askia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita menanggapi kerabat yang sebenarnya berkecukupan secara material, namun terlalu irit dan tidak menafkahi istri serta anak-anaknya dengan layak? Apakah kita selaku kerabatnya juga memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga tersebut? Terima kasih, Ustadz. Ya, ada aja yang ke sini ini pertanyaan apa namanya Mbak Askia, ada ya hal seperti itu ya. Tentu ini pertama adalah yang namanya orang yang kita berbuat baik ya sebetulnya kepada orang yang memahami kebaikan. Tapi kita juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk tidak berbuat baik ya kepada mereka yang sengaja dengan terang-terangan ya, dia tidak ini. Nah, kepada mereka, kepada yang seperti ini ya kita harus mengingatkan. Ya. Kita harus nasihati dengan baik. Ya. Ini memang perlunya tausiah, perlunya mengingatkan ini memang tidak boleh sekali dua kali terus. Ya. Nah, terhadap yang kondisi sebetulnya ya kalau kewajiban istri dan anak untuk kewajiban suami ya. Bagaimana dengan kerabat yang yang ya kerabat yang lain apakah juga itu menjadi kewajiban? Sebetulnya bukan menjadi kewajiban ya, karena kan wajib dan tidak itu kan ada aturannya sebetulnya. Jadi kalau kerabat lain memberikan kepada kerabat yang lain itu kategorinya adalah perbuatan sunnah ya, jadi bukan kewajiban. Karena sunnah ya maka kalau kita memang memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, kita bisa memberikan apa namanya dalam bentuk infak kepada eh, istri dan anak dari saudara kita itu. Moga-moga dengan cara itu menjadi cara yang baik untuk mengingatkan apa namanya, suaminya ya atau mengingatkan dianya. Ini adalah cara-cara yang tapi bukan kewajiban ya, karena memang itu bukan dari bukan tanggungan kita gitu. Tapi itu menjadi amal sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Namun tidak boleh lupa untuk senantiasa mengingatkan. Nah, mengingatkan orang ini yang dia terlalu tadi terlalu irit kemudian tidak mau menafkahi itu adalah bisa dengan berbagai cara ya, tidak boleh, mungkin tidak langsung dari keluarganya, bisa juga dari pihak ketiga yang mampu menyadarkan, karena nasihat itu memang berkali-kali. Ada orang yang sentuhan pertama sudah tersentuh, tapi ada yang harus berkali-kali, harus dengan orang yang lain-lain baru dia itu tergerak. Ini memang harus. Saya kira ini itu ya Askia ya, Mbak Askia atau Bu Askia, bahwa selalu ada kita temukan yang seperti ini. Karena semuanya tergantung pada pemahaman ya, pemahaman dalam beragama memang bisa saja menemukan kasus-kasus yang seperti ini. Jadi nasihat saya pertama adalah harus tetap dinasihati. Kalau tidak dari kita harus dari pihak lain. Kalau dari kerabat mungkin tidak enak misalnya. Dan yang kedua, karena istri dan anaknya juga dia harus bisa hidup dengan baik, maka jika ada kelebihan, ya sekali lagi ada kelebihan, itu adalah kita ini. Kenapa? Itu termasuk kerabat yang menghadapi masalah, ya, yang harus kita bantu. Dan semua yang kita lakukan itu insya Allah menjadi kebaikan. Karena tadi ya, wa ma taf'alu min khairin. Dan semua kebaikan yang kita lakukan itu Allah mengetahui. Yang penting niat kita baik. Ya. Mungkin itu ya Bu. Bukan kewajiban tapi itu adalah sunnah. Mas Fadri, sudah ya Mas? Ada, masih ada. Masih ada 2 pertanyaan, Ustadz. Tonton, tonton. Baik, terima kasih kepada Saudari Askia atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Saudari Disa Rahma.
Terima kasih atas pemaparannya Ustadz. Izin bertanya, jika Allah mengetahui segalanya termasuk baik dan buruknya hal yang kita suka dan tidak suka dan manusia terbatas dalam pengetahuan, lalu bagaimana cara meningkatkan keimanan agar lebih yakin dengan takdir yang ditetapkan? Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah, ya betul sekali Mbak Disa ya. Jadi ayat tadi mengetahui bahwa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Inilah puncak keimanan orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya yang mengetahui hakikat kebaikan itu adalah yang harus kita yakinkan bahwa tadi tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Tuhan kita itu mahanya Maha Rahman dan Rahim. Pendahulu dari semua sifat Asmaul Husna itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini harus kita tanamkan dalam diri. Bahwa semua yang Allah perintahkan itu adalah untuk kebaikan. Makanya cara kita untuk meningkatkan keimanan agar lebih yakin pada takdir Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu kita memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini dengan pemahaman yang terus kita tingkatkan. Yang kedua adalah ya, bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat tadi. Sifat Rahman dan Rahim itu mendahului yang lain. Jadi apapun yang dilakukan itu tidak terlepas dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau kita mendapatkan sesuatu, itu Allah bersama kita. Allah itu Rahman. Jadi kalau kita sedang menghadapi sesuatu masalah, misalnya, kalau kita ikhlas berserah diri kepada Allah, meyakini akan sifat-sifat Allah yang Rahman dan Rahim itu, pasti di baliknya itu ada hikmah. Ya, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dia tidak salah, harus dimasukkan penjara, ya, dan kemudian dia jalani itu. Kenapa? Dan Masya Allah, ya, ada dalam perlindungan. Ketika Nabi Yusuf harus masuk di dalam sumur, itulah kisah-kisah yang menarik, bahwa ketika Allah membersamai kita, maka tidak ada salahnya. Yang harus kita yakinkan itu. Yakinlah bahwa yang kedua adalah tadi ya, banyak membaca dan banyak meneladani kisah-kisah orang-orang yang mulia. Nah, itu juga akan menguatkan. Makanya di Al-Quran itu kan banyak kisah-kisah para nabi ya, dengan fragmen kehidupan yang beragam itu haruslah menjadi pelajaran untuk menguatkan keimanan kita. Ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk senantiasa bersyukur terhadap semua apa yang kita dapatkan hari ini. Bayangkan bangun tidur saja kita sudah diperintahkan untuk baca Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Padahal baru bangun dan belum beraktivitas saja, kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan Alhamdulillah. Jadi kita tidak boleh untuk berhenti untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dengan memahami dengan benar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga salah satunya. Mungkin itu ya, Mas Fadli, respon saya. Mungkin karena waktu ya. Mungkin terakhir ya, Mas Fadli ya. Ya, satu pertanyaan lagi Ustaz. Dari Ibu Lilis, pertanyaannya Ustadz, terkait sedekah yang sebaiknya untuk diri sendiri dulu, jika ada kelebihan baru untuk yang lain, bagaimana kita mengukur bahwa sebenarnya kita sudah cukup supaya bisa memberi? Adakah indikator sebagai standar untuk pribadi kita? Terima kasih Ustadz. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Saya paling sulit kalau ditanya indikator bahwa kita ini ya, karena orang tuh merasa kurang saja gitu ya. Sudah ini, ini kurang, sudah dapat rumah, sudah dapat mobil, atau sudah punya pakaian, sudah punya makanan, ya. Karena kita sendiri yang menaikkan indikator kita. Mungkin contoh yang paling baik memang ya bagaimana kita melihat para sahabat ya, bagaimana mereka itu menganggap cukup itu ya. Jadi saya terus terang tidak bisa memberikan indikator ini, ya. Tapi yang jelas bahwa yang dikatakan kita sudah cukup itu adalah bukan ukuran-ukuran. Ya. Jadi itu hadirin jadi cukup itu harus sekarang, ya kan? Jadi harus kecukupan itu sulit kalau pakai indikator, tetapi diserahkan kepada yang bersangkutan. Tapi tidak tentu berlebihan ya. Kalau sampai berlebihan itu ya sudah berlebihan. Saya kira itu ya.
secukupnya ya, sesuai dengan standar kita. Tidak pakai standar yang mana ini, itu kan sulit ya. Wallah alam. Sekira itu. Mungkin kita bahas dalam kesempatan yang lain, tapi intinya begitu. Ya. Kita tidak bisa membuat standar yang tentu yang berlebihan gitu ya, yang sewajarnya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah. Kemudian beralih ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Munif. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajilna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا يا الله تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخصنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Profesor Dr. Abdul Munif atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga dapat menjadi keberkahan bagi kita semua serta dapat diamalkan eh, secara langsung. Tapi sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan beberapa informasi kepada para jamaah bahwasannya besok akan dilakukan kajian Semarak Ramadan dengan tema tata kelola air untuk produksi pangan berkelanjutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Husnul Arif STP MSI. Kami harap para jamaah dapat menghadirinya juga. Kemudian kami juga mengajak pada para jamaah untuk turut serta menyalurkan donasi terbaiknya melalui IPB Peduli Santunan Anak Yatim 2025 yang informasinya dapat diakses melalui website wakaf.ipb.ac.id. Kemudian kami juga mengajak kepada para jamaah untuk turut serta berdonasi makan berbuka gratis dan makan sahur gratis eh, melalui rekening DKM Al-Huriyah yang informasinya dapat diakses lebih lanjut melalui Instagram Masjid Al-Huriyah IPB University. Eh, Kemudian itu saja yang dapat disampaikan. Ana selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron kepada para jamaah yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.